Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini saya mau membahas tentang IUD seperti yang sudah ditanyakan oleh teman-teman di dalam video saya tentang IUD. Ya, IUD itu apa? IUD itu kalau dalam bahasa kesehatannya penulisannya huruf I, U, dan D, IUD. IUD itu kepanjangan dari intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, kalau sesuai dengan namanya berarti dia adalah salah satu alat kontrasepsi yang dimasukkan di dalam rahim. Ya, dalam rahim wanita atau dalam bahasa anatomi atau bahasa medisnya itu disebut sebagai uterus. Ya, nah seperti apa IUD itu dimasukkan di dalam rahim? Ini adalah gambaran rahim dari wanita. Fungsinya untuk menghambat atau mencegah terjadinya kehamilan. Nah, sesuai dengan namanya, alat kontrasepsi dalam rahim, artinya kontrasepsi ini dimasukkan di dalam rahim atau yang disebut sebagai uterus ya. Jadi uterus itu ini adalah gambar anatomi atau anatomi dari organ reproduksi wanita. Ini adalah organ uterus ya. Ini jadi IUD itu akan dimasukkan melalui liang vagina menuju ke uterus. Fungsinya untuk menghambat terjadinya kehamilan. Ya, sama seperti fungsi dari kontrasepsi pada umumnya. Uniknya dari kontrasepsi IUD ini, IUD merupakan kontrasepsi dengan metode jangka panjang. Ya, disebut sebagai jangka panjang karena kontrasepsi ini bisa digunakan sampai dengan 5 bahkan sampai dengan 10 tahun tergantung dari jenisnya. Ya. Nah, jadi jika pasangan yang tidak berencana memiliki anak dalam jangka waktu yang dekat, maka bisa menggunakan kontrasepsi ini. Nah, tapi pemilihan kontrasepsi itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pasangan tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang mengeluhkan bahwa sudah menggunakan IUD sekitar kurang lebih 5 tahun dan akhir-akhir ini menstruasinya lebih dari 15 hari, bahkan pernah sampai dengan 1 bulan. Ya, jadi salah satu efek samping dari IUD itu adalah menstruasi yang menjadi lebih panjang dan darah haid menjadi lebih banyak. Nah, kenapa demikian? Pada prinsipnya IUD ini bekerja berdasarkan komponen-komponen atau kandungan yang ada di IUD tersebut. Ada salah satunya tembaga maupun IUD yang mengandung hormon. Berdasarkan dari kandungan-kandungan tersebut itu ada kemungkinan menjadi penyebab dari efek samping yang ditimbulkan oleh IUD. Nah, kemudian ada lagi keluhan yang lainnya. Sudah menggunakan IUD selama 5 bulan. Kemudian ingin dilepas karena nggak nahan sakit. Nah, ini mungkin perlu dipertanyakan lagi ya, sakitnya sakit yang seperti apa maksudnya. Jika sakit yang dimaksud ini adalah nyeri pada bagian perut, itu merupakan salah satu efek samping dari IUD. Tapi efek samping tersebut merupakan efek samping itu biasanya muncul karena proses penyesuaian dari IUD tersebut, dan itu biasanya terjadi di bulan-bulan pertama pada saat penggunaan IUD. Nah, tapi jika efek samping tersebut tidak berhenti ataupun terus berlangsung, terutama semakin dirasakan nyeri, maka ada baiknya hal tersebut diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jika nyeri yang dimaksud adalah nyeri pada bagian perut, itu merupakan salah satu efek samping ataupun efek samping dari IUD, di mana nyeri tersebut diakibatkan karena adanya IUD di dalam rahim lebih kuat dibandingkan tidak ada IUD di dalam rahim. Nah, IUD yaitu metode kontrasepsi jangka panjang ini
bisa dilepas sesuai dengan keinginan dari pasiennya, tapi harus menyesuaikan dengan siklus haidnya. Jadi IUD pada saat pemasangan dipasang pada saat wanita mengalami menstruasi, dan dilepas juga sama seperti itu, harus pada masa menstruasi juga. Kenapa demikian? Karena pada masa menstruasi mulut rahim itu mengalami pembukaan, sehingga jika dilakukan pemasangan pada masa menstruasi itu akan memudahkan IUD tersebut dipasang. Dan demikian juga kalau dilakukan pelepasan pada saat mulut rahim membuka, maka akan mempermudah proses pengeluaran IUD dari rahim. Nah, jika dengan demikian, maka IUD itu tidak bisa kita lepas waktu-waktu kita inginkan, tapi harus menyesuaikan dengan siklus masa menstruasinya. Karena itu tadi, karena untuk mempermudah, maka sebaiknya pada saat mulut rahim ataupun porsio itu terbuka. Nah, begitu penjelasan dari saya. Bagaimana teman-teman semuanya? Semoga pertanyaan-pertanyaannya dapat terjawab ya. Tapi jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, boleh kita diskusikan lagi. Teman-teman boleh mengirimkan saran, komentar maupun pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.